Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang proyek matematika ekonomi tentang analisis UMKM. Di sini saya sendiri, Syaril Amira Darmawan. Saya Raya Mulia. Saya Rifa Adila. Saya Rapip Ginan Maulana. Oke, jadi langsung aja masuk. Di sini pada Jumat tanggal 24 April kami mengunjungi ruko kecil di kantin dekat Gedung Asrama Putri. Ruko ini menjual berbagai macam varian kopi dan non-kopi juga ada, juga banyak varian makanan. Tujuan kami yaitu melakukan survei lapangan untuk mewawancarai owner dari usaha tersebut mengenai berbagai macam hal, mulai dari harga produk, penghasilan, harga sewa, hingga apa keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha itu. Dari hasil wawancara yang kita dapatkan, eh di sini kami mendapatkan penjelasan mengenai harga kopi atau dari bestsellernya sendiri. Harga per cup yaitu 23.000. Terus ada biaya sewa dengan sistem sharing profit sebesar 25% dari omset karena dia tergantung pada penjualan. Ada deposit sebesar 5 juta sebagai modal awal, biaya maintenance mesin dengan estimasi bulanan yaitu 100.000. Selanjutnya juga tidak ada tanggungan gaji karena mereka belum ada karyawan. Terus ada pengeluaran untuk bahan baku per minggu itu sebesar 700.000 dan estimasi penjualan per cup per 10 cup per hari. Di sini ada rumusan masalahnya, yaitu yang pertama ada bagaimana estimasi pendapatan harian dan bulanan dari penjualan menu bestseller berdasarkan fluktuasi jumlah permintaan pelanggan. Yang kedua ada sejauh mana efisiensi struktur biaya tetap atau fixed cost dalam meningkatkan margin laba bersih. Margin laba bersih mengingat beban utama hanya terfokus pada biaya variabel atau bahan baku dan pemeliharaan mesin. Yang ketiga ada bagaimana efektivitas sistem sistem bagi hasil sharing profit sebesar 25% terhadap perolehan laba bersih usaha. Oke, next selanjutnya. Oke, selanjutnya di slide ini kita mulai dari data yang sudah digunakan dalam analisis. Jadi harga jual di produk ditetapkan sebesar 23.000 per cup. Kemudian terdapat biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya maintenance mesin yang diasumsikan sebesar 100.000 per bulan. Untuk biaya variabel totalnya 700.000 per minggu. Jika kita estimasikan penjualan sekitar 10 cup per hari selama 7 hari, maka totalnya menjadi 70 cup per minggu. Dari situ kita bisa hitung biaya variabel per unit, yaitu 700.000 dibagi 70 cup. Hasilnya 10.000 per cup. Jadi ini adalah komponen dasar yang akan kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Next slide. Selanjutnya metode perhitungan BEP linear. Kita masuk ke metode perhitungannya. Pertama, kita tentukan dulu fungsi pendapatan atau total revenue-nya TR, yaitu harga dikali jumlah barang, sehingga diperoleh TR sama dengan 23.000 dikali Q. Lalu untuk fungsi biaya total atau total cost terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel ini mencakup biaya produksi 10.000 per cup ditambah sistem bagi hasil 25% dari omset, yaitu 5.750 per cup. Sehingga total biaya variabel per unit menjadi 15.750. Dan fungsi biaya totalnya adalah TC sama dengan 100.000 ditambah 15.750 dikali kuantiti. Untuk mencari titik impasse atau break even point, kita samakan TR dan TC. Dari perhitungan diperoleh Q sekitar 13,79 atau dibulatkan menjadi 14 cup.
Artinya usaha ini minimal harus menjual 14 cup untuk mencapai titik impas, di mana 14 itu belum untung, belum rugi. Oke, selanjutnya, next slide. Oke, selanjutnya ada BEP Profit Kuadratik. Ini kita menggunakan pendekatan yang lebih realistis dengan model kuadratik. Pertama, dari sisi pendapatan, diasumsikan ada diskon grosir, yaitu potongan Rp100 untuk setiap tambahan cup jika pembelian lebih dari 30 cup. Hal ini membuat harga tidak lagi konstan, melainkan menurun seiring jumlah penjualan, sehingga terbentuk fungsi pendapatan kuadratik TR sama dengan 26.000 dikali Q dikurangi 100 dikali Q pangkat 2. Kemudian dari sisi biaya, ada kemungkinan inefisiensi jika produksi terlalu besar, misalnya saat melebihi kapasitas penyimpanan. Dalam kondisi ini, biaya bisa meningkat secara tidak proporsional, sehingga ditambah komponen kuadratik ke fungsi biaya. Hasilnya, fungsi biaya total menjadi TC sama dengan 100.000 ditambah 15.750 dikali Q ditambah 70 dikali Q pangkat 2. Dengan model ini, kita bisa menganalisis tidak hanya titik impas, tapi juga titik keuntungan maksimum, sehingga lebih menggambarkan kondisi bisnis yang nyata. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Di bagian ini saya akan menjelaskan metode perhitungan untuk menentukan profit maksimum dari bisnis yang dianalisis. Maksimum kita menggunakan rumus P sama dengan TR min TC, di mana TR adalah total revenue, pendapatan, TC adalah total cost, biaya total. Dari data yang ada, kita dapatkan TR sama dengan 26.000 Q min 100 Q kuadrat, lalu TC sama dengan 100.000 ditambah 15.750 Q ditambah 700 Q kuadrat. Kemudian kita kurangkan sehingga diperoleh fungsi keuntungan. Pi sama dengan negatif 17.000 Q kuadrat ditambah 10.250 Q dikurang 100.000. Untuk mencari titik maksimum, kita turunkan fungsi keuntungan dan disamakan dengan 0 sehingga diperoleh min 3.400 Q dan min 3.400 Q ditambah 10.200 dengan 0. Q sama dengan 30,14 unit. Artinya jumlah produksi atau sekitar 30 unit agar keuntungan maksimal. Oke, next. Pada grafik ini, garis TR menunjukkan pendapatan, titik potong menunjukkan BEP, yaitu saat pendapatan sama dengan biaya. Sementara titik sekitar 30 unit adalah posisi keuntungan maksimum. Jadi kalau jualannya di bawah itu, untungnya belum maksimal. Kalau lebih dari itu justru bisa menurun. Oke, next. Penjualan saat ini sekitar 10-15 cup per hari. BP, BP ada di sekitar 10 cup. Target idealnya adalah 30 cup. Artinya bisnis sudah aman, dalam kurung tidak rugi, tapi belum mencapai keuntungan maksimal. Beberapa strategi yang bisa dilakukan yaitu membuat promosi seperti beli dua lebih murah, banding kopi dengan snack, dan aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok
yang memberikan diskon di jam sepi sekitar 10 sampai 20%. Nah, dan bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ada juga saran dari kelompok kami selanjutnya, ada optimalkan menu bestseller, contohnya butterscotch. Menu ini paling laku, ini menjadi kekuatan utama bagi UMKM tersebut. Saran selanjutnya buat variasi butterscotch extra cream, bisa juga butterscotch ukuran large. Jadikan signature menu untuk branding utama. Fokus ke yang sudah terbukti laku, jangan terlalu banyak menu baru yang belum tentu laku. Boleh, slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada hitung biaya per cup. Untuk modal UMKM tersebut sekarang, untuk modal bahan baku kurang lebih 700.000 per minggu. Tapi UMKM tersebut belum tahu biaya per cupnya. Eh, ini sangat penting dikarenakan UMKM tersebut bisa tahu untung yang sebenarnya dan bisa menentukan harga yang tepat juga. Boleh, slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada strategi untuk jangka pendek. Yang pertama, strategi untuk jangka pendek bisa dengan cara promosi promosi di sosial media, minimal 3 kali seminggu. Bisa dengan cara membuat Instastory ataupun membuat feeds. Yang kedua ada fokus jual menu yang bestseller seperti yang tadi. Yang ketiga, targetkan setidaknya 20 cup per hari, lalu naik ke 30 cup dan selanjutnya. Yang selanjutnya ada manfaatkan sistem sharing profit 25%. Karena sistemnya bagi hasil, eh, bukan sewa tetap, ini sangat bagus, tapi juga berarti semakin besar omset, semakin besar yang dibagi. Eh, Saran dari kelompok kami, fokus naikkan volume penjualan, bukan cuma harga. Pastikan margin tetap aman. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.